Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tugas akhir semester yang terhormat dosen pengampu Ibu Haji Eri Khairiyah SAG MA. Nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 2281 130125, kelas A3 PJJ PAI, dengan mata kuliah Tafsir dan Ilmu Tafsir. Berikut ini saya paparkan analisis tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Ayat tersebut menjelaskan tentang persaudaraan manusia dan kemuliaan takwa, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. A. Analisis berdasarkan kaidah ilmu tafsir. 1. Sumber tafsir. Sumber tafsir ada bil al-ma'thur. Al-ma'thur ini penafsiran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu namanya tafsir bi al-ma'thur. Penafsiran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti penjelasan Ibnu Katsir yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh nasab atau ras, tetapi oleh takwa. Kemudian ada lagi sumber tafsir yang kedua, bi ar-ra'i. Tafsir Al-Misbah Al-Quraisyhab menekankan dimensi sosial ayat ini sebagai dasar etika, pluralisme, dan kehidupan masyarakat majemuk. Ada lagi sumber tafsir yang ketiga, Isyari. Isyari jika relevan. Ayat ini juga memberi isyarat spiritual bahwa perbedaan adalah sarana penyucian jiwa melalui sikap rendah hati dan saling menghormati. Kedua, metode tafsir. Metode tafsir yang pertama ada metode tahlili. Ayat dianalisis secara rinci dari aspek bahasa, buka kurung, ta'aruf,
atqakum. Konteks turunnya ayat dan keterkaitannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian ada lagi metode yang kedua, metode muqarron. Muqarron ini artinya perbandingan, ya. Membandingkan tafsir klasik Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer itu Quraisy Shihab dalam melihat makna kemuliaan manusia. Kemudian yang tiga, corak tafsir. Corak tafsir ada adabi ijtimai, sosial kemasyarakatan. Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi, dan hidup berdampingan secara damai. Kemudian corak tafsir ada lagi akhlaki, menanamkan nilai takwa, rendah hati, dan menjauhi sikap fanatisme kelompok. B. Relevansi dengan konteks kehidupan modern. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sangat relevan dengan realitas masyarakat modern yang multikultural. Ayat ini menjadi dasar teologis untuk moderasi beragama, toleransi antar umat beragama, penolakan rasisme dan diskriminasi sosial. Kemudian nilai-nilai ini penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan budaya, suku, dan keyakinan. Kemudian berikut ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Asbabun nuzulnya satu, ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kedua, latar peristiwa turunnya ayat. Asbabun nuzul. A. Terjadi pada siapa latar peristiwa turunnya ayat tersebut? Ayat 13 surat Al-Hujurat. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang mantan budak dengan berkulit hitam serta sikap sebagian orang Arab Quraisy yang masih membanggakan nasab dan status sosial. Kemudian B. Kasus apa yang terjadi? Nah, dalam kasus apa yang terjadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa itu ada sebagian orang yang merendahkan sahabat Bilal radhiyallahu an karena mempunyai latar belakang, keturunan, dan warna kulitnya. Ada lagi kasusnya, sikap ini mencerminkan fanatisme kesukuan atau asabiyah yang masih tersisa pada masa awal Islam.
Itu kasus yang terjadi tuh dalam turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi yang dijelaskan yang pertama itu ada sebagian orang yang merendahkan sahabat Bilal karena melihat latar belakang dan keturunan dari warna kulitnya, kemudian sikapnya ini mencerminkan fanatisme kesukuan atau asabiyah ya, yang masih tersisa pada awal Islam. Kemudian sebagian orang merasa dirinya lebih mulia karena bangsa, suku, dan nasab sehingga memandang rendah orang lain. Karena pada zaman waktu itu masih membanggakan, masih memuliakan, ya memuliakan diri sendiri, membanggakan diri sendiri karena bangsa, suku, dan nasab. Sehingga sahabat Bilal bin Rabah direndahkan. C. Bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Tanggapan Rasulullah SAW menolak keras sikap tersebut dan menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari nasab, warna kulit, atau status sosial. Kedua, ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Itu tanggapan Rasulullah SAW ketika sahabat Bilal bin Rabah ya, dipandang rendah oleh orang lain pada masa waktu itu. Kemudian Rasulullah menanggapi kemuliaan itu, ya, kemuliaan manusia tidak diukur dari nasab, tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari status sosial. Kemudian Rasulullah menegaskan ya ukuran kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Ya. Jadi kemuliaan bisanya mulia itu dilihat dari ketakwaan. Ya. Sebagai bentuk koreksi terhadap sikap diskriminatif itu, Allah menurunkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai prinsip universal tentang kesetaraan manusia. D. Sumber rujukan. Sumber rujukan dari penjelasan asbabun nuzul tersebut ini diriwayatkan oleh para ulama tafsir klasik, antara lain tafsir Ibnu Katsir juz 7, Asbab al-Nuzul karya Al-Wahidi, kemudian tafsir Al-Tabari, kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah wada yang berbunyi, Ya ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li'arabi ala a'jami illa bittaqwa. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, inti makna asbabun nuzul. Inti makna asbabun nuzul dari sebab turunnya ayat ini, ayat 13 surat Al-Hujurat, ini dapat dipahami bahwa satu, Islam menghapus standar kemuliaan berbasis identitas sosial. Kedua, Al-Quran hadir sebagai kritik terhadap diskriminasi dan rasisme. Ketiga, ayat ini menjadi fondasi etika sosial dan moderasi beragama. 4. Relevansi dengan konteks kekinian. Asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 3 sangat relevan dengan 1. Fenomena intoleransi, kemudian diskriminasi berbasis suku, agama, dan ras. Ya. Kemudian polarisasi sosial di masyarakat modern.
Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya menjawab masalah masa lalu, tetapi juga memberi solusi atas problem kemanusiaan masa kini. Ayat ini menunjukkan, sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya menjawab masalah masa lalu, tetapi juga memberi solusi atas problem masalah kemanusiaan masa kini. Menutup ayat ini yang tadi disampaikan menunjukkan bahwa Al-Quran sejak awal telah meletakkan fondasi kemanusiaan universal melalui pendekatan tafsir yang komprehensif, baik dari sumber, metode, maupun corak tafsir. Dapat dipahami bahwa Islam mendorong persatuan, keadilan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi tersebut banyak kekurangan, banyak salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.